Pantai Desa Bugel di selatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta tak lagi sama di mata Hadi Suwarno. Selama puluhan tahun, petani berusia 73 tahun ini jadi saksi petaka abrasi perlahan mengikis kehidupan pesisir Kulon Progo. Seiring usia Hadi yang menua, bibir Pantai Bugel bergerak maju, melahap lahan-lahan pertanian warga, termasuk miliknya. Pantai ini tak hanya lahan pertanian yang hilang, pabrik es dan pabrik garam yang ada di samping ladang Hadi juga dilumat abrasi. Seingat Hadi, saat itu bibir pantai jaraknya 1 kilometeran dari permukiman. Kini jaraknya hanya tinggal 100 meteran dari perumahan warga. Sudah lebih dari 15 tahun Hadi pindah ke lahan pertanian yang baru. Namun ancaman abrasi tak berhenti. Bibir pantai kini hanya berjarak 15 meter dari lahan pertaniannya. Akibatnya uap air laut yang mengandung garam seringkali merusak tanaman cabainya. Abrasi ya terutama itu merugikan masalah tanaman. Terutama uapnya kurang baik di tanaman. Itu ya kalau di tanaman itu yuk keriting lah. Kalau kena airnya langsung mati. Hasil panen kerap tak sebanding dengan modal yang ia keluarkan. Di tiap masa tanam, Hadi harus menanggung kerugian hingga 3 juta rupiah. Di pesisir Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan data pemerintah setempat, ada sekitar 60 hektar lahan pertanian yang terancam abrasi. Di desa tetangga, Desa Trisi, petaka yang sama juga terjadi. Abrasi menyapu sumber mata pencaharian warga. Abrasi menerjang tempat pelelangan ikan, warung makan, kolam renang, hingga tempat konservasi penyu di Dusun Sidorejo, pesisir Trisi. Bahkan tahun ini, ratusan pohon cemara udang ambruk, tak mampu mencengkeram material pesisir. Tak ayal, kerusakan akibat abrasi membuat geliat wisata di Pantai Trisi menurun. Dalam waktu 1 minggu, abrasi bisa mencapai seratusan meter. Ancaman yang dialami warga yang jelas untuk pantainya itu sudah semakin dekat dengan pemukiman. Yang dulunya itu sekitar masih 2 km, sekarang tinggal sekitar 1 km tidak ada. Nasib nelayan di Desa Trisi tak jauh berbeda. Abrasi mengubah pantai landai menjadi tebing dengan ketinggian mencapai 3 meter. Kondisi ini berdampak pada aktivitas nelayan. Perahu mereka tak bisa ditambatkan karena bibir pantai yang curam. Berdasarkan data BNPB, saat ini tercatat 8.800-an hektar area di pesisir Kulon Progo menghadapi bahaya abrasi mulai dari kategori sedang hingga tinggi. Kegiatan penambangan material yang masif di muara Sungai Progo dinilai turut memperparah abrasi. Pasalnya, material yang diambil dibutuhkan oleh alam untuk proses pemulihan abrasi. Kalau sekarang itu tidak bisa pulih kembali, ya memang ada pengaruhnya pasir itu. Ada. Soalnya kan dulu itu kalau abrasi berapa meter, yuk tahun berapa tambah lagi. Ini sekarang terus kelong terus. nggak balik lagi. Tidak balik lagi. Meski pengaruh penambangan pasir terhadap abrasi di pesisir Kulon Progo perlu dikaji, Greenpeace Indonesia menyebut penambangan pasir dan batu di muara sungai jadi salah satu faktor yang mempercepat dan memperparah abrasi. Dan kalau ini tidak dicegah sesegera mungkin, dibiarkan dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang mencoba membendung itu, mungkin beberapa tahun ke depan rumah-rumah yang ada di pesisir selatan di muara Sungai Progo itu akan menghabisi ya. Jadi di Kulon Progo ya, itu kan sebenarnya
ada aliran sedimen dari hulu, yaitu dari Merapi kalau nggak salah ya, yang menuju ke selatan. Kan sebenarnya itu kayak dalam tanda kutip semacam input ya bagi sistem di pantai itu, untuk kemudian dia itu seimbang. Jadi suplai sedimen yang harusnya menuju ke muara itu jadi berkurang. Yang ada adalah karena suplai sedimen berkurang, sistem di pantai itu tetap mengambil sedimen yang ya, sehingga yang terjadi mereka mengambil sedimen yang ada di situ, sehingga terjadi erosi pantai.